selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar adik-adik? Pasti semuanya sehat dan baik karena penyertaan Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, mari siapkan hati kita untuk beribadah di hari Minggu ini dengan berdoa sebelum puji-pujian dan firman Tuhan. Mari kita lipatkan tangan kita, tundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tuhan telah menyediakan hari yang baru lagi untuk kami lalui, untuk kami jalani Tuhan. Tuhan, kami butuh pengurapan-Mu, kami butuh berkat-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Siapkan hati kami Tuhan untuk beribadah pada hari Minggu ini. Biarlah puji-pujian kami semua menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu juga menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Salam, apa kabar dari sekalian? Hari ini kita akan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan sebab Dia Allah yang setia bagi kita semua. Haleluya. Amin. Katakan setia-setialah. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah katakan sekali lagi, setia-setialah, setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, nah adik-adik, kita akan menyanyi bagi Tuhan bahwa ada satu sobat kita yang setia, yang selalu menemani kita setiap hari. Mari kita akan menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Dan saatnya kita mau membuka hati kita, kita mau membuka telinga kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati. Ya, mari sekali lagi kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Tutup matamu, lipat tanganmu. Kita mau lebih sungguh lagi katakan, ku berikan hatiku kepadamu Tuhan. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Oh, oh, seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Nyatakan jalan-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih. Kau telah tebus dosa kami. Ajar kami itu selalu mengasihi-Mu. Setia kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Naikkan ucapan syukurmu adik-adik kepada Tuhan Yesus. Sampaikan apa yang Engkau mau kepadanya. Jadilah anak yang setia kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Lord, I give you my heart. Amen. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Sekali lagi katakan, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah. Lord, have your way in me. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh luar biasa baik dalam hidup kami. Engkau sudah menolong kami Tuhan setiap hari. Bahkan Engkau sudah mengampuni setiap dosa kami. Saat ini Tuhan Yesus berfirmanlah kepada kami, semua anak-anak Bethel Kids. Kami rindu Tuhan, kami mengalami lawatan-Mu pada hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Kali ini saya punya cerita, kisah 3 ibu yang menderita. Mari kita mulai, jangan ditunda. Inilah kisah 3 janda. Saya Hana Yolanda, tuan rumah Mata Hana. Episode kali ini, kisah 3 janda. Kali ini saya kedatangan tamu, 1 dari 3 ibu yang menderita akibat ditinggal oleh suami yang berdekatan. Yang namanya Ibu Naomi, dan arti namanya My Joy atau sukacitaku. Namun karena penderitaannya, ia mengganti nama menjadi Mara, yang artinya kepahitan. So langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Naomi. Terima kasih Ibu Naomi sudah bersempat hadir di Mata Hana ini, dan juga mau berbagi cerita pada hari ini.
Sama-sama Mbak, aduh saya pribadi itu seneng banget loh diundang ke channel Mata Hana ini. Ya Bu, saya sudah mendengar cerita tentang peristiwa yang buruk menimpa ibu dan dua menantu ibu ini. Oleh sebab itu saya ingin ibu menceritakan ulang lebih detail lagi mengenai peristiwa yang ibu derita dengan dua menantu ibu ini. Semoga peristiwa ini, cerita ini bisa memberkati para penonton yang menonton channel ini. Oke Bu, sebelum saya ingin ibu menceritakan bagaimana ibu dan dua menantu ibu kehilangan suami di waktu yang berdekatan. Jadi begini, awalnya itu saya kan punya satu suami namanya Elimelek. Nah, kami memiliki dua anak namanya Mahlon dan Kilion. Nah, suatu hari di negeri kami, negeri Bethlehem, terjadi bencana kelaparan. Nah, daripada satu keluarga kami mati kelaparan, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke tanah Moab. Karena pada saat itu di tanah Moab sedang berlimpah makanan. Nah, ya sudah nih Mbak, kita sudah pindah dan menetap di tanah Moab. Nah, beberapa tahun kemudian suami saya meninggal. Nah, jujur di situ saya sedih banget karena saya benar-benar merasa kehilangan salah satu belahan jiwa saya. Nah, akhirnya beberapa tahun kemudian setelah peristiwa kedukaan suami saya, dua anak saya, Mahlon dan Kilion, memutuskan untuk menikah dengan perempuan Moab, yaitu Orpah dan Rut. Tapi, kebahagiaan mereka sebagai sepasang suami istri hanya berlangsung selama 10 tahun saja, karena setelah itu Mahlon dan Kilion meninggal pada waktu yang berdekatan. Nah, jujur pada saat itu saya benar-benar merasa makin terpuruk, makin sedih karena saya telah kehilangan 3 orang yang betul-betul saya cintai. Tapi ya sudah lah Mbak, life must go on. Akhirnya saya lebih berfokus kepada dua menantu saya, yaitu Orpah dan Rut. Saya lihat mereka itu kan masih muda, mereka masih cantik-cantik. Mereka itu masih bisa sekali untuk menikah kembali. Akhirnya saya memutuskan menyuruh mereka untuk kembali pulang ke rumah orang tua mereka. Nah, pada saat itu Orpah menuruti saran saya. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan saya dan kembali ke rumah dia. Nah, sedangkan menantu saya si Rut ini Mbak, saya sudah paksa-paksa, dia itu kekeh untuk tidak mau meninggalkan saya. Dia bilang dia itu mau mengikuti saya dan menemani saya kemanapun saya pergi. Nah, jadi begitu Mbak ceritanya. Wah, luar biasa sekali kisah ibu dan menantu ibu ini. Saya mau menyoroti nih Bu, menantu ibu yang bernama Rut. Menurut ibu ya, hal yang paling ibu ingat dengan sosok Rut yang memutuskan untuk mengikuti ibu itu apa sih? Kalau saya lihat Rut ini adalah satu-satunya menantu saya yang berhasil saya perkenalkan kepada Allah yang benar. Karena seperti yang Mbak tahu, di tanah Moab mayoritas masyarakatnya adalah penyembah ilah-ilah palsu. Nah, karena Rut memutuskan untuk tinggal dengan saya dalam waktu yang lama, akhirnya di kesempatan itulah saya memperkenalkan Allah yang benar. Oh gitu ya Bu. Lalu hal apa sih Bu? Apa yang ibu lihat dari Rut sebagai akibat ibu itu mendidik Rut, menantu ibu yang satu ini? Kalau saya lihat Rut ini adalah orang yang setia. Karena dia itu memutuskan untuk mau menemani saya dan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Padahal di satu sisi sebenarnya Rut itu bisa kembali ke rumah orang tua dia. Dia bisa memilih untuk menikah kembali. Tetapi dia tidak mengambil kesempatan itu. Dia lebih memilih untuk mengikuti dan menemani saya kemanapun saya pergi. Wah, luar biasa menantu ibu satu Iya. ini. Dan apa aja sih Bu yang ibu dan Rut lakukan setelah berhasil berdua tinggal kembali ke Bethlehem? Oke, jadi setelah bencana kelaparan di tanah kami Bethlehem telah usai, kami memutuskan untuk kembali kan ke tanah Bethlehem. Nah, di situ saya menyuruh Rut untuk bekerja di ladang seseorang yang bernama Boas. Nah, Boas ini adalah salah satu orang yang terbilang kaya raya pada zaman itu. Nah, Rut itu bekerja dengan sangat keras, padahal saya itu hanya meminta dia untuk memungut rontokan-rontokan gandum.
Tetapi Ruth itu bekerja lebih keras daripada apa yang saya suruh. Nah, pada saat Ruth bekerja keras, Boas melihat apa yang Ruth kerjakan. Boas akhirnya jatuh cinta dan ingin menikahi Ruth. Nah, kejadian itu bagi saya merupakan berkat bagi menantu saya. Wah, luar biasa sekali. Kisah ibu dan menantu ibu sangat menginspirasi penonton yang menonton channel ini. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Mbak. Ternyata kesetiaan selalu membuahkan hasil. Setia dan kerja keras membuat Ruth berhasil. Mumpung adik-adik Big Kids masih kecil, setia kepada Tuhan, seperti Ruth mulai dari hal kecil. Inilah mata Hana tentang kesetiaan Ruth. Adik-adik Big Kids jugalah harus jadi penurut. Apapun yang Tuhan perintahkan, kamu harus ikut. Setia kepada Tuhan, lawan iblis, dan jangan takut. Nah, adik-adik Better Kids, adik-adik sudah mendengarkan kisah tentang kesetiaan Ruth kepada Naomi. Nah, adik-adik sudah setia belum sama Tuhan? Nah, setia itu apa sih? Setia itu adalah taat dan kasih kepada Tuhan dan orang tua. Nah, sekarang kenapa sih kita harus setia? Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu setia kepada kita. Tuhan Yesus telah setia melakukan perintah Allah Bapa dari turun ke dunia sampai dia disiksa dan mati di atas kayu salib. So, adik-adik Better Kids, mari kita sama-sama belajar untuk hidup setia. Nah, adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Adik-adik ikutin kakak ya. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Nah, adik-adik, di sini aku adalah Allah ya. Yuk kita sama-sama ulangi lagi. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, Allah akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya.
Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Adik-adik Beta Kids, kita ketemu lagi kata Audi. Ya dong, kan masih aktivitas. Tapi kalau biasanya origami lagi, kertas lagi, nulis-nulis lagi, sekarang beda. Tadi kan sudah dengar kan firman Tuhannya tentang Naomi dan Ruth. Iya, yang namanya Ruth itu setia kepada mertuanya namanya Naomi. Kita juga harus setia, tapi setianya kepada, benar banget kamu yang duduk di situ, setianya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang aktivitasnya beda banget, sudah kelihatan kan? Nih, aktivitasnya beda banget. Nah, sekarang kakak akan ajarkan cara membuatnya. Kenapa kita membuatnya ini? Nanti dijelaskan, kameranya bisa mendekat ya. Nah, sekarang yang adik-adik butuhkan cuma 2 bahan, yaitu stik es krim sama lem. Lemnya bisa pakai lem merek seperti ini, yang warnanya dalamnya bening, atau lem yang dalamnya warnanya kuning emas. Biasanya mereknya Fox atau Castor atau Aika Aibon, atau bisa pakai lem ini juga ya teman-teman. Bisa juga pakai lem kayu merek Fox yang warna putih, disebutnya PVA. Nah teman-teman, sekarang kakak akan mengajarkannya. Pertama-tama teman-teman kita mau membuat bagian bawahnya. Bagian bawahnya kita perlu 11 stik es krim untuk dijadikan bentuk bujur sangkar seperti ini. Kita lihat ya. Jadi kameranya bisa dideketin ke sini. Yang namanya stik es krim itu adik-adik, kalau kita jejer-jejer seperti ini ada 11, dia itu akan menjadi bentuk bujur sangkar si stik es krimnya ini. Nah, jadi kita mau buat bagian bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sudah 11 ya teman-teman ya. Kalau sudah 11 bisa diukur sendiri. Ini benar-benar bujur sangkar. Tapi pinggir-pinggir ininya harus sama rata. Nah, cara mengukurnya biar sama, tinggal pakai stik es krim yang lain, dua-duanya kita giniin teman-teman. Nah, jadi sama rata kan. Nah, jangan sampai berjarak ya, harus rapat. Kalau sudah rapat, gimana caranya supaya dia menyatu tidak terlepas lagi? Ya gampang aja, kita pasangkan 4 batang es krim lagi, 4 batang es krim lagi. Kita kasih lem keempat-empatnya, lalu kita tempelkan seperti ini. Kira-kira kalau panjangnya ini kita bagi jadi 4, jadi 4 stik es krim seperti ini ya. Misalnya 1, lalu di pinggir sini 1. Nah, kalau sudah, baru kita isi yang tengah-tengahnya teman-teman. 2 lagi ya. Jadi ingat cukup 4. Jadi kalau yang tadi yang kita jejer-jejer ini ada 11, ditambah yang ini ada 4, jadi untuk bagian bawah kita butuh 15 es krim ya. Maksudnya 15 batang es krim. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah begitu, sekarang udah bagian bawahnya. Sekarang ini kan bagian bawah nih. Jadi berarti di bagian bawah ini yang kelihatan ada 4 batang es krim. Tapi yang kalau kita sudah balik, jadi batang es krimnya yang ada 4 ini tidak lagi kelihatan. Kalau sudah, ini ceritanya sudah di lem bawahnya ya, sampai yang 4 tadi ya, ceritanya sudah dibalik. Ngerti ya adik-adik ya? Kalau sudah, sekarang kita mau buat selanjutnya. Selanjutnya itu kita bentuk lagi dari 4 batang es krim membentuk seperti bingkai, seperti figura foto. Ini kakak sembunyikan dulu ya. Kita nyusunnya begini ya adik-adik ya. Dari 4 batang es krim, ini ceritanya tadi sudah dibalik ya.
kita beri lem, lalu kita susun seperti ini. Yang penting harus rapi, jangan miring-miring ya. Maksudnya kalau kayak gini memang miring, tapi miringnya tetap miring lurus. Jangan sampai ada yang begini beda sendiri gitu-gitu, jangan jelek seperti ini ya teman-teman. Adik-adik harus rapi ya. Nah kalau sudah, kita bikin seperti ini, kita kasih lem ya. Ini kakak cuma mengajarkan cara meletakkannya, menyusunnya, jadi nggak pakai lem. Nah jangan ada yang bertumpuk begini ya, tidak rapi. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, kita sekarang perlu perhatikan begini. Jadi dari yang sudah kita susun ini ada 4 membentuk bujur sangkar kan. Ini juga yang bawah tadi ini membentuk bujur sangkar. Jadi kalau dilihat dari atas seperti bintang yang ada ujungnya 8. Ngerti ya teman-teman ya. Sekarang kita bikin lagi seperti ini, 4 lagi. Tapi kalau ini tadi bentuknya sudah seperti ini, seperti begini kan. Sekarang kita bikinnya begini. Nah tapi gimana caranya supaya bentuk yang ini setelah ditambah 4 lagi jadi seperti bintang beneran. Jadi jangan pas di atasnya si pinggiran ini, tapi agak dilebihkan sedikit. Ini ceritanya kakak pakai lem ya, karena kakak cuma mengajarkan cara meletakkannya aja. Kakak sengaja sudah membuatnya supaya mengajarkannya tidak lama. Nah sekarang kita atur-atur adik-adik teman-teman, gimana caranya supaya bentuknya jadi rapi. Dan ujung-ujungnya ini harus tidak boleh terlalu ada jarak. Kalau sudah seperti ini deh kira-kira teman-teman, jadi seperti bintang kan. Nah kalau sudah gitu sampai berapa banyak kakak Audi? Kita bikin seperti ini sampai 5 susun. 5 susun itu jadi yang tadi pertama ini, 4 yang pertama ada 5, dan 4 yang kedua juga ada 5. Ngerti ya? 4 yang pertama ada 5, 4 yang kedua juga ada 5. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nih kameranya bisa tunjukin ya. Kita hitung ya, nih yang bagian lurus dulu. Kita mau bikinnya yang lurus. Ini bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi segini ya, tuh yang kakak Audi tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus yang satunya lagi juga ya, tumpukan ini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bikin seperti ini 5. Jadi ada 5 kali 4 kali 2. Ngerti ya adik-adik ya? Ini kan 4. Ada 2. 4-nya ada 2. Jadi 4 kali 2 kali 5 susun. Sekali lagi 4 kali 2 kali 5 susun. Nah kita bikinnya lurus dulu, kita tumpuk. Kakak Audi contohin lagi. Kalau sudah yang ini lurus, sekarang yang berikutnya lagi kita keduanya kedua yang ini, jadi harus miring. Jadi jangan begini ya, jangan ini lurus atasnya lurus lagi, jangan. Jadi kalau sudah yang tadinya ini lurus, sekarang kita keduanya kedua yang miring. Nah kita coba lagi, harus rapi ya. Kita susun lagi begini teman-teman. Sampai berapa susun? Sampai 5. Sampai 5. Kita contohin lagi ya. Sampai 5. Sampai 5. Nah ini ceritanya udah pakai lem ya, jadi tidak bergeser ya teman-teman. Nah ini susunan kedua. Sekarang yang tadi tidak miring ini baru 1. Jadi sekarang ini yang kedua seperti ini. Begitu teman-teman. Batu ngasih lemnya hati-hati ya supaya bisa rapi. Kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi kalau contoh yang ini masing-masing sudah 2. Yang ini tadi yang miring itu sudah 2 susun, yang lurus ini sudah 2 susun. Jadi kita bikinnya sampai 5. Nah kalau sudah 5 gimana teman-teman?
Nah, sekarang kalau sudah 5, cara menyusunnya sama persis kayak gini tapi tidak lurus lagi. Maksudnya tidak rata. Nih, kita lihat ya. Kalau yang 5 pertama kan masih rata. Tapi nanti kalau sudah lewat dari 5, yang ke-6-nya kita menyusunnya itu mulai miring. Maksudnya mulai tidak lurus lagi dengan yang sama bawahnya. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kakak Audi kasih contoh ya. Misalkan ini udah 5 ya, misalkan ya. Jadi yang tadinya nih, perhatiin ya kameranya nih yang sebelah sini. Ini kan ceritanya tadi lurus nih ceritanya kan nih. Kita bisa ratainnya pakai ini. Tuh ya kan, rata ya kan, ini rata kan. Tuh kalau diginiin rata. Nah ceritanya sudah 5. Kalau yang ke-6 sekarang kita tempelnya agak miring. Maksudnya agak dimundurin. Nah kayak gini tuh. Jadi dimundurin. Tapi sorry teman-teman, bukan yang posisi ini, tapi yang begini. Jadi bukan begini ya, tapi yang di sebelah sini. Jadi ininya nggak boleh nempel banget sama temennya. Nah, kita lebihinnya dikit aja tuh, ada jarak kan? Teman-teman bisa perhatiin nih, di sini ada jarak kan dari yang ini sama yang sebelumnya. Terus yang ini juga begini, agak miring sedikit. Maksudnya dimundurin sedikit semuanya. Sedikit. Terus sudah gitu, yang sebelah sini juga sama. Dimundurin sedikit. Terus yang terakhir juga sama, dimundurin sedikit. Gitu teman-teman. Tapi usahain tetap rapi ya. Tuh. Terus kalau udah, sekarang yang sebelah sini, mulai dari sini sama juga dimundurin. Nah, yang sebelah sininya dimundurin juga. Hati-hati ya kalau sudah pakai lem, jangan salah nempel sampai nanti kalau udah lemnya keburu kering nggak bisa dibenerin lagi karena lemnya terlalu kencang, terlalu lengket, terlalu keras. Nah, sebelah sininya juga sama. Kita bikin agak mundur nempelnya. Kalau sudah gini gimana Kak Audi? Diterusin teman-teman sampai selebar-lebarnya. Nah teman-teman perhatiin ya, bisa bikinnya itu kamu mau miringnya terus sampai nanti bikinnya begini. Nih kayak contoh yang Kak Audi buat, bisa sampai yang begini terus miring. Atau mau miringnya bener-bener begini banget. Perhatiin tangan Kak Audi. Atau kalau sudah miring begini atau miringnya begini tapi pas nanti tengah-tengah kamu pengen lurus aja, jadi bentuknya kayak bakul nasi, yang dari anyaman bambu, jadi begini misalkan bentuknya. Atau seperti tadi kalau dibilang mau begini kayak piring bisa juga. Jadi kita tuh mau bikin apa sih sebenarnya? Iya benar, kita mau bikin keranjang, tapi keranjangnya itu tergantung bentuknya. Kalau keranjangnya seperti ini yang Kak Audi bikin tidak terlalu miring, jadi cuma begini ya tuh. Ini bisa digunakan untuk meletakkan atau menyimpan permen atau coklat-coklat yang dibungkus kecil-kecil coklat. Tapi kalau yang tadi Kak Audi bilang miringnya begini banget, itu bisa buat menyimpan buah-buahan. Kamu bisa taruh jeruk, apalagi kalau kamu bikinnya makin lebar. Bisa pakai untuk taruh buah-buahan. Tapi kalau yang tadi Kak Audi bilang bikinnya udah miring dikit terus sudah gitu atasnya lurus, itu jadi seperti bakul nasi. Itu bisa digunakan untuk menyimpan ya pajangan apalah, atau kamu menyimpan misalkan kamu taruh biskuit yang bungkusnya kecil-kecil, atau misalkan ada biskuit yang kamu makan tidak habis lalu kamu karetin, kamu taruh di atas sini. Kak Audi, kenapa firman Tuhannya tentang kesetiaan kepada Tuhan tapi kok bikin keranjang? Nah, kalau kita setia sama Tuhan, setia itu apa sih? Setia itu artinya kita benar-benar nempel dan jadi satu. Kalau kita nempel dan jadi satu, yaitu setia sama Tuhan, berarti kita benar-benar yang namanya taat, yang namanya patuh, yang namanya mau nurut deh pokoknya sama Tuhan, mengasihi Tuhan sampai kapanpun. Itu tandanya kita tidak pernah terpisah dari Tuhan.
Ingat kan firman Tuhan sebelumnya juga ada tokoh Alkitab namanya Simpson tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, kita tuh nempel terus sama Tuhan. Itu artinya kita bergantung sama Tuhan. Tuhan sayang kita sayang Tuhan. Tuhan cinta saya cinta Tuhan. Nah, seperti batang es krim ini, waktu dia tidak saling menempel, dia tidak ada gunanya. Batang es krimnya cuma segini, apa sih gunanya? Ada sih, tapi sedikit gunanya. Tapi waktu batang es krimnya sudah saling menempel dan menyatu, dia jadi berguna. Nah, kalau kita sudah berhasil nempel sama Tuhan, kita benar-benar tidak terpisahkan lagi sama Tuhan, seperti batang-batang es krim ini yang saling tidak berpisah, saling tidak melepaskan diri lagi. Batang es krim ini jadi keranjang yang ada gunanya. Jadi kalau kita sudah nyatu sama Tuhan, tidak terpisah lagi, hidup kita jadi berguna. Bergunanya udah pasti buat Tuhan, buat papa mama, berguna buat saudara-saudara atau yang lain keluarga kita, berguna buat teman-teman, berguna buat bapak ibu guru di sekolah, dan berguna buat banyak orang. Jadi apakah kamu mau setia kepada Tuhan? Dalam arti kamu mau selalu taat dan menempel sama Tuhan, tidak pernah terpisah dari Tuhan. Ingat, batangan es krim yang tidak pernah terpisah ini jadi berguna. Selamat mencoba teman-teman. Kalau masih belum jelas, bisa dimundurin aja videonya. Dicoba aja, nggak perlu bikin yang besar, bikin yang lebih pendek dari ini juga nggak apa-apa. Kalau sudah dikumpulkan ke email Bethel Kids paling lambat hari Selasa tanggal 4 Mei jam 8 malam. Tapi kalau misalnya setelah dikumpulkan kamu masih mau lanjutin, ya dikumpulinnya mau sedikit aja kecil, tapi mau dilanjutin lagi setelah dikumpulin, lanjutin lagi bikin sampai besar, boleh banget. Dan kita perlunya, kalau batangan es krimnya dijualnya plastikan besar seperti yang Kak Udi punya ini, kita cukup belinya satu plastik. Tapi biasanya dijualnya yang plastiknya kecil, kelihatan dari pinggirnya kayak gini. Kalau itu kita perlu setidak-tidaknya 5 plastik kecil batang es krim. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa dan baca Alkitab supaya kita makin setia sama Tuhan seperti Naomi yang Rutnya setia kepada Naomi. Sampai ketemu lagi teman-teman. God bless you. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa yuk. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. God bless you. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dadah. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan aku yang memilih kamu, tetapi akulah memilih kamu. Bye-bye. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. God bless you. Bye-bye. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. God bless you. Bye-bye. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih. God bless you. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi
Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dadah. 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Makasih, dadah. Yohanes 15 ayat 6. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku memilih kamu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yohanes 15 ayat 16b. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Terima kasih. Tuhan memberkati. God bless you. Yohanes 15 ayat 16b. Bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Terima kasih, God bless you. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Bukanlah kamu memilih aku, tetapi akulah memilih kamu. Amin. 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16b.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih, dadah. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih. God bless you. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih. God bless you. Yohanes 15 ayat 16b. Bukanmu yang memilih aku, tetapi aku yang milih kamu. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Bye. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Bye-bye. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Dadah. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin.